Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisu tawi kiku hadis al-awwalu kang kawitan. An Amiril Mukminin den riwayatake saking Amiril Mukminin nyatane Abi Hafsin Abi Hafs. Rupane Umar bin Khattab radhiyallahu anhu radhiya muga-muga ngridani sapa Allahu Gusti Allah anhu saking Umar bin Khattab. Kala dawuh sapa Umar bin Khattab, sami'tu krungu sapa ingsun Rasulullah ing utusane Allah sallallahu alaihi wasallam. Shalla muga-muga nambahi rahmat takdim sapa Allahu Gusti Allah alaihi ing ngatasé Kanjeng Nabi wasallama lan nambahi keselamatan. Yaqulu hale dawuh sapa Rasulullah, innamal a'malu angin pestine utawi sae pira-pira amal iku bin niyati hasil kelawan sebab pira-pira niat. Wa innama likulli mri'in angin pestine iku keduwe saben-saben awak-awakan ma utawi barang nawa kang niat sapa kulli mri'in. Faman mongko utawi sapa-sapane wong iku kanat lamun ana apa hijratuhu hijrah iman iku ilang wahi nuju maring Allah wa rasulihi lan utusane Allah. Fa hijratuhu mongko utawi hijrah iman iku ilang wahi nuju maring Allah wa rasulihi lan utusane Allah. Waman utawi sapa-sapane wong iku kanat lamun ana apa hijratuhu hijrah iman iku lidunya krana arahe donya yusibuha kang ngenani sapa man ing donya awi mraatin utawa wong wadon yang kihuha kang nikahi sapa man ing imro'ah fa hijratuhu mongko utawi hijrah iman iku ilama nuju maring barang hajaro kang hijrah sapa man ilaihi maring ma. Rawahu ngriwayatake ing hadis sapa Imam al-Muhadditsina imam lorone pira-pira ahli hadis rupane Abu Abdillah Muhammad bin Ismaila ibni Ibrahim ibnil Mughirah ibni Bardisbah Al-Bukhari kang bangsa Bukhara. Wa Abul Husaini lan Abul Husain rupane Muslim ibnu Al-Hajjaj ibni Muslim Al-Qushairiyu An-Naisaburiyu. Fi sahihaihima ing dalam kitab sahih lorone Abu Abdillah Muhammad bin Ismail lan Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj alladzaini kang huma kang utawi sahihaihima iku ashahul kutubi luweh sahih-sahihe pira-pira kitab al-musannafati kang den karang. Hadis pertama dari kitab Arba'in Nawawi ini menjelaskan tentang niat sebuah amal perbuatan. Niat adalah sebuah barometer amal perbuatan seseorang. Ketika niat seseorang itu baik, maka amal perbuatannya pun baik. Namun ketika niatnya buruk, maka amal perbuatannya pun buruk. Perlu kita ketahui, amal perbuatan seorang hamba yang disertai dengan niat, disertai dengan tujuan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah amal perbuatan yang disertai dengan tujuan adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi melakukan amal ibadah
seperti sholat, puasa, ataupun yang lain, ini hanya karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, amal perbuatan seorang hamba yang bertujuan untuk mengharapkan surga dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah amal perbuatan seseorang yang disertai dengan niat bertujuan untuk menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti riwayat di saat Aisyah bertanya kepada Rasulullah. Saat itu Rasulullah melakukan ibadah di malam hari, Qiyamul Lail, hingga kedua telapak kaki beliau bengkak. Aisyah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau memaksa diri untuk melakukan ibadah di malam hari ini hingga kedua telapak kaki engkau bengkak? Padahal engkau adalah makhluk, seorang hamba yang mendapatkan jaminan pengampunan dosa, baik dosa yang telah dahulu ataupun dosa yang akan datang." Nabi Muhammad SAW menjawab, "Afala akunu abdan syakuro? Bukankah aku adalah seorang hamba yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Nah, dari riwayat cerita Aisyah yang bertanya kepada Nabi Muhammad, ini merupakan bentuk isyarah bahwa Nabi melakukan ibadah, amal perbuatan, ini adalah rasa penghambaan beliau kepada Allah sebagai hamba yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. An Amiril Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab. Siapakah perawi hadis ini? Adalah Umar bin Khattab bin Nufail al-Adwi. Beliau adalah urutan kedua dari urutan Khulafair Rasyidin dan merupakan orang yang pertama kali mendapatkan gelar Amirul Mukminin. Beliau termasuk salah satu di antara 10 sahabat Nabi yang akan mendapatkan jaminan surga. Usia beliau adalah 63 tahun, wafat pada tahun ke-23 Hijriah dengan bentuk wafat syahid dan dimakamkan di makam dekat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Hadis ini dikomentari oleh beberapa ulama, salah satunya adalah Imamuna Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan bahwa hadis ini merupakan sulusul Islam, sepertiga dari bentuk Islam. Mengapa beliau berkomentar demikian? Perbuatan seorang hamba, seorang muslim, ini terdiri dari 3. 1. Amalul qalbi, fi'lul qalbi, fi'lul jawareh, dan fi'lul lisan. Lah, di antara ketiga hal ini adalah fi'lul qalbi. Mengapa demikian? Karena niat merupakan perbuatan hati. Lah, di antara ketiga amal perbuatan tersebut, niat merupakan perbuatan yang paling baik. Bahkan Imam Syafi'i dan yang lain berkomentar, hadis ini merupakan hadis yang masuk dalam 70 cabang dalam bab fikih. Ulama lain mengatakan hadis ini merupakan rub'ul Islam, 1/4 dari Islam. Ulama yang lain mengatakan bahwa hadis ini merupakan nisful Islam, separuh dari Islam. Arti dari innamal a'malu binniyat, Imam Syafi'i dengan Abu Hanifah berbeda pendapat. Menurut Imamuna Asy-Syafi'i, innamal a'malu binniyat ini menjelaskan bahwa niat merupakan bentuk keabsahan. Jadi menjadi syarat dari keabsahan sebuah amal ibadah. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, niat merupakan bentuk kesempurnaan sebuah amal perbuatan. Jadi menurut Imam Asy-Syafi'i, ketika sebuah ibadah, kita ambil contoh sholat, ketika tidak niat maka tidak sah. Namun menurut Imam Abu Hanifah, ketika tidak niat itu tetap sah, namun kurang sempurna. Hadis Nabi ini menjelaskan tentang ketika seorang laki-laki yang mana hijrah dari Makkah ke Madinah, namun bertujuan untuk menikah dengan seorang wanita yang bernama Ummu Qais.
Ummu Qais pernah berkata, "Aku tidak akan menerima pinanganmu kecuali engkau hijrah ke Madinah." Sehingga laki-laki tersebut itu ikut hijrah ke Madinah, sehingga diberi julukan sebagai Muhajiru Ummi Qais, atau orang yang hijrah karena Ummu Qais.